أشهد أن حي على
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi amara as-salata ala sayyidina wa ja'alaha min arkanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin wa khatamul nabiyyin sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil amma ba'du ya ayyuhal muslimun alaikum bittaqwallahi wa ta'atihi wa ittiba'il sunnati wajadina nahdihi wal muhafazati ala salawati fi awqatiha jama'ah fa inna
kita sama-sama nikmati dulu, nikmati Islam dunia, nikmati hati kita laksanakan sholat Jumat yang kita laksanakan sama-sama. Sekaligus kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti mentaati dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jagalah sholat kalian baik-baik menurut waktunya masing-masing dengan berjamaah, karena sholat adalah bentuk yang paling kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya dan penyebab terbesar bagi kesehatan seorang. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang di dalam sholat mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 101. Di antara salah satu faedah memberikan sholat adalah sejahteranya dari kegiatan dan perkara. Jika ia melakukan dengan cara yang sesuai. Selain itu, sholat dapat menerangi hati, mendidik jiwa dan mendidik seorang bertata krama terhadap banyak dan menjalankan semua perintah. Sholat termasuk salah satu syiar agama Islam secara umum, dan sholat berjamaah merupakan keistimewaan tersendiri bagi umat Islam ketika mereka berbaris bersaf dan menghadap kepada Tuhan mereka, seolah-olah mereka bisa memberikan yang pada saat itu perasaan mereka yang sholat berjamaah cukup tinggi. Alangkah indahnya keadaan kaum muslimin pada saat ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan Pencipta langit dan bumi dalam keadaan khusyuk dan berzikir untuk mengingat Tuhan. Justru keadaan semacam itu menimbulkan perasaan yang utuh keimanan setiap diri. Karena itu Islam sangat peduli terhadap sholat fardu berjamaah. Islam menjadikan pahala 47 kali bagi seorang yang melakukan sholat fardu berjamaah, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang artinya sholat fardu berjamaah menghubungi sholat fardu sendiri dengan 27 derajat. Islam menjadikan bagi yang rajin melakukan sholat fardu berjamaah bebas dari perasaan munafik dan bebas dari amal batas, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ini, yang artinya siapapun yang melakukan sholat fardu dalam berjamaah dan ia tidak tertinggal dari takbir yang pertama bersama imam, maka baginya itu dua kebebasan, yaitu bebas dari sifat munafik dan bebas dari sisa api harapan. Islam menilai seorang yang meninggalkan dan meremehkan sholat fardu berjamaah sebagai perbuatan fasik, maksiat, penyimpangan dan pembangkangan terhadap syiar-syiar Islam. Disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir membakar rumah-rumah orang munafik yang tidak mau untuk sholat fardu berjamaah. Itu yang memang firman-Nya, yang artinya hendaknya orang-orang yang meninggalkan sholat fardu berjamaah segera berdiri, atau kalau mereka tidak pasti aku akan melakukan mereka di rumah-rumah mereka. Kaum muslimin rahimahullah, lihatlah betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kurang menjaga baik-baik sholat fardu berjamaah, sampai beliau mengancam akan membakar para yang tidak melakukan sholat fardu berjamaah di rumah-rumahnya. Beliau sangat peduli seperti itu karena mengetahui betapa besar pahalanya, faedahnya dan hikmahnya. Karena Islam adalah agama kemasyarakatan dan rohnya adalah berjamaah. Karena itu Islam mengajarkan sholat berjamaah agar persatuan umat Islam di bawah naungan Tuhan dapat terwujud dengan baik. Kebersamaan merupakan kekuatan dan Allah akan membantu orang-orang yang bersatu. Sebaliknya berjalan dalam umat dan kacau dan jalan kepada setan. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidaklah ada 3 orang di dalam sebuah desa atau di sebuah dusun yang tidak melakukan sholat fardu berjamaah, melainkan setan akan mengganggu mereka. Dan kalian berdiri pada sholat berjamaah, karena serigala akan
menerkam kambing yang menyendiri. Yang demikian itu tidak lain karena Islam dari kalangan manusia dan ini selalu mengancam kelalaian kaum sendiri. Mereka akan berusaha semampunya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan manusia, yaitu persatuan yang amat pokoknya dengan dengan Allah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Alhamdulillah syaitan lagi wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu." Yang artinya dan berkata-kata sekalian semua kepada Allah dan jangan kalian bercerai. Surat Al-Baqarah. Karena adanya berbagai manfaat iman dan tingginya rahasia, tinggi dan rahasia yang banyak, maka beliau sangat menganjurkan umatnya menjaga baik-baik sholat berjamaah dan sholat pada Jumat. Maka bahkan beliau tidak memberi kepada seorang sahabat yang utama yang meninggalkan sholat berjamaah ketika dia berwudu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kamu tahu bahwa aku adalah orang yang tua dan usiaku sudah lanjut hingga 20 tahun dan kekuatan berputar rumahku jauh dari masjid. Antara rumahku dan masjid hanya pohon-pohon rumah dan pohon-pohon lain. Lorong di kota Madinah naik turun dan banyak binatangnya. Aku hanya mempunyai seorang satu yang tidak cocok dengan maka apakah aku diberi izin tidak diberi sholat berjamaah?" Sabda beliau, "Apakah kau masih dapat mendengar azan ketika kau berada di rumahmu?" Jawab lagi itu, "Iya ya Allah mendengar." Sabda beliau lagi, "Aku tidak akan memberi izin melakukan sesuatu kecuali di dalam masjid." Di lain kesempatan beliau bersabda, "Andai kata seorang yang meninggalkan sholat berjamaah mengetahui kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bagi yang melakukan sholat berjamaah, pasti dia akan datang mendatanginya maupun dengan merangkak di atas kedua tangan dan kedua kakinya." Hari zaman Imam Allah, ketahuilah bahwa sebuah masjid adalah tempat Allah, tempat-tempat diturunkannya rahmat, tempat berkumpul dan tempat bersatunya kaum muslimin. Masjid adalah tempat yang paling disenangi Allah. Siapapun yang masuk ke dalamnya maka mereka mendapat perlindungan dan pemeliharaan Allah. Siapapun yang datang ke masjid maka dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis di bawah ini yang artinya siapapun yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian yang datang ke masjid maka dia termasuk seorang yang diridhoi Allah, maka yang pantas memuliakan yang berwudu. Dari kesempatan yang bersabda, Nabi kita juga bisa bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu menghibur rumah Allah, mereka adalah orang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Di lain kesempatan dia juga bersabda yang artinya seorang yang condong ke masjid maka Allah akan condong kepadanya. Dan selanjutnya, masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah akan memberikan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya dengan ketenangan, kasih sayang dan mampu lewat di atas sirat menuju ridho Allah hingga ke surga. Jamaah rahmatullah, maka datanglah datangilah masjid sejak waktu ini dengan tenang, khusyuk dan rendah hati. Masuklah ke dalam masjid dengan bersih dan penuh hormat. Jangan masuk ke dalam masjid ketika membawa kotoran, atau bau yang tidak sedap seperti merokok dan lain-lainnya yang dapat memperlihatkan antara masyarakat dan agama. Janganlah kamu menyakiti perasaan para malaikat dan kaum muslimin yang berada di dalam masjid, karena sikap seperti itu melanggar kehormatan masjid. Jagalah sholat-sholatmu dengan baik, jangan melakukannya sedikit pun, karena engkau telah dengar betapa kerasnya ancaman Nabi Muhammad SAW terhadap
Hadirin teman-teman Allah, demikianlah khutbah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Barakallahu fi ma nusiru Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa qul fil fatah wa anta khairul Alhamdulillahi mu'alimi sawabirina bi'adi sunnati Samiyasi sabirina bi'adi syukri Bapak bifil tarina binubiyani nabi Ahmadu ala an'am Wa aslama bi'abidi ima ahaba wa roh Asyadu ala ilaha illallah wa asal ma'isyarika Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salatan da'iman bila tana'ahu wa la nafud. Wassalamu tasliman katsiran. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha ma'al muttaqin nafsi. Wa ala malaikatihi wa ayyadatil mu'minina min hidayah. Faqala nafsan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in amin 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 ya rabbal alamin Allahumma salli 'ala غير المغضوب عليهم ولا
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن